all of my students here. Enggak all ya, belum all. Oke, ada Jessica, good morning, Valerie, Iqbal, Shirley, and Belfrida. And then in the class, we have Fioni. Long time no see, Fioni. And then Withia the first ya, the first comer tadi ya, yang duluan datang. And then Clarissa also long time no see. Rizky, Rafael, and Yue. Where is Muzeta, by the way? Cannot drop her to school, okay. And then Girgirido, Ramos, Richie, and Samuel. Okay, let's start with reciting prayer. Fioni, can you lead the prayer here? Yeah. Ready to pray. Let's pray together. Dear God, thank you for today. Please bless all of us, and please bless our teacher, and please let us have good Wi-Fi and internet. And juga thank you, Fioni. Okay. Ada yang belum mandi? Jangan cuma basuh-basuh aja, lap-lap ya kan? Ada? Nggak usah ngaku ya, kalaupun ada ya. Nanti baunya sendiri yang akan membuktikan. Oke? Enggak ya. Tapi it's better to take a bath in the morning ya. Bath atau bed? Bath. Yeah, okay. Thank you for correcting me. Today we're gonna talk about transportation in plants, okay? By the way, before I start this topic, I want to inform to you all here. This is about Imlek holiday, okay? Just masih lama sih sebenarnya ya, but it's just in case maybe you will have plan with your family or some kind of that. Libur Imlek itu akan dimulai tanggal 31 Januari sampai tanggal 3 Februari. 3 ya, jadi jangan diperpanjang liburnya. Oke. Nah, nanti 4 Februari you will start again. Oke. Learning and teaching process. Kemudian ada happy biusnya. Nanti hari Jumat kan biasanya full online kan. Nah, nanti ada PTM juga untuk Friday. Jadi tetap digilir ya. Tetap digilir gitu. Jadi nanti ada yang misalnya UE akan dapat 3 hari, tapi nanti minggu depannya UE hanya dapat 2 hari. Minggu depannya lagi begitu. Oke? Karena udah terbiasa ya dengan sistem ganjil genap. Oke. Yang sering datang ke sekolah pastinya udah familiar ya ganjil genap. Udah ngerti lah kalau hari ini datang hari Kamis berarti minggu depan datang nggak hari Kamis lagi? No, ya kan? Kan bakal datang hari Rabu dan juga hari Senin. Kan? Jadi we hope karena bahasa Mandarin juga ya jadi kendala ya. Kalau nggak pernah ketemu Lause kan, ya kan dari tahun lalu kan nggak ada ketemu Lause jadinya kan. Because also on Friday full online. Okay, that's what I want to share with you all. Any question related to holiday? Mungkin ada yang mau request holiday-nya bisa diperpendek nggak, Miss? Atau nggak usah ada holiday? Ada? Boleh ya, boleh ke sekolah ya. Tapi belajar sendirian sama Ibu CS. Karena Ibu CS datang. Oke? Nah, sekarang kita akan bahas jaringan pada tumbuhan. Oh ya, I want to say thank you to Valerie ya. Actually, I didn't bring my book to home last day, but I need to make a PPT of today's lesson. Okay, you can open your book, page 115. Okay, 515. And by the way, I think I already forward your assignment for today. Yang tentang quizzes ya. Oke. Okay? Nanti diakses, enter your full name, start. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan di quizzes ini sebagai assignment kalian ya. Easy lah, nggak usah nulis-nulis kan. Dan nilainya bisa masuk, nggak usah ngumpul-ngumpul buku dulu, oke? Okay? Nah, jadi
for this assignment, masukkan nama dan sebagainya, dan topiknya itu berkaitan dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Jadi semua jawabannya itu ada di PPT Miss Eza, dan PPT-nya sudah Miss kirim lagi yang terbaru, PDF, karena ada yang Miss tambahin materinya. Oke, sudah ada yang cek grup WhatsApp kan? Rajin-rajin ya. Kalian maybe have your own group kan, yang kelas honesty, I'm sure about that. Ya kan? Ada kan buat grup sendiri kan, yang nggak ada Miss Eza-nya? Ada. Oh, ada yang nggak di-invite? Oh, nggak ada. Oke. Oh, baik-baik, berarti baik-baik ya. Oke, jadi please diligently open WhatsApp group of honesty class ya. Banyak di situ pengumuman. Oke. Nah, and then kita lanjut lagi. Nah, kita ada belajar jaringan. Jaringan itu ada epidermis, ya kan? Ada korteks, ya kan? Ada stele kalau pada apa itu kalau stele? Pada akar seperti itu ya. Nah, kalau untuk mengangkut pada tumbuhan itu ada nama jaringannya secara umum, yaitu xilem dan phloem. Nah, by the way, xilem itu punya nama lain, yaitu pembuluh kayu. Nama lainnya, ya. Mungkin kalian bisa tulis nama lainnya itu ada di halaman xilem ya. Cek xilem itu di bagian akar kan? Oh, berkas pengangkut halaman 110. Ya, kalian bisa buat tanda di sampingnya ya. Xilem, ya, tanda panah, and then you can write down pembuluh kayu. Oke. Selalu ingat ya, ikatlah. What page, Miss? What page? 110, 110. Di bagian berkas pengangkut. Ya, make a note bahwa nama lain xilem itu adalah pembuluh kayu. Oke. Nah, sudah ya. Nah, kemudian ada jaringan pengangkut, ada sistem transportasinya. Seperti kita kan alat angkutan itu ada ya kan, tapi nanti sistem transportasinya itu atau alat transportasinya bisa beda-beda ya kan. Kalau jalurnya ada darat, ya kan, air, udara, ya, alam goib ada, nggak ada, oke. Nah, jadi ada jalurnya 3 itu. Dan kalau transportasinya sendiri nanti alatnya juga akan disesuaikan, oke? Nah, kemudian kalau pada tumbuhan pun seperti itu juga, oke? Nanti ada yang disebut sebagai pengangkutan ekstra, ada yang disebut pengangkutan intra. By the way, kalau dia ekstra ya, intra, sama kayak ekstrakurikuler kalau di sekolah. Itu maksudnya apa? Kalau kata ekstra, intra, what do you know? Kalian udah belajar itu udah berapa tahun ya? 6 sama ini hampir 2 tahun ya. 8 tahun lah ya, nggak hitung TK ya. Nah, pernah nggak dengar kata ekstra, intra, tapi digabung sama kata lain? External, ya kan? Extracurricular, extraordinary, ya kan? What's the meaning of extra? Bertambah. Nah, nanti beda-beda ya, lebih banyak. Oke. Nah, nanti beda-beda nih, karena tergantung ya. Kalau extraordinary, nanti apa yang didefinisikan Tirza, it may be correct. Oke. Any other selain Clarissa, Tirza? Oh ya, nah ekstra di sini maksudnya adalah di luar. Ya, di luar. Kalau vaskulernya manusia apa? Sistem vaskulernya manusia. Apa yang mengedarkan nutrisi ke seluruh tubuh? Lewat apa? Ayo, come on, kita udah belajar loh, circulatory system. Misalnya, for example, ini siapa ya? Jadi yang di kelas, Wivia makan jeruk tadi pagi, kemudian nutrisinya sampai ke bagian kulit. Nah, itu lewat apa sampai ke kulit? Darah. Darah itu lewat apa? Blood vessel. Yes, blood vessel. Ya, Iqbal juga answer arteri vena. Lebih tepatnya arteri ya. Dia bawa duluan, baru nanti kalau sudah ingin dibalikkan darahnya,
untuk dibuang ya, untuk diproses lagi nanti dia balik ke vena. Oke, jadi itu vaskularnya manusia ya, blood vessel ya, yang di bawah itu blood. Nah, kalau dia vaskular pada tanaman itu apa tadi yang udah disebutkan? Yang tadi di awal slide. Yes, xilem dan phloem. Itu ya. Nah, jadi ini maksudnya ekstra ini apa berarti? Di luar? Ekstra di luar Miss. Iya, di luar apa? Di luar xilem dan phloem. Oke, ngerti maksudnya? Ngerti. Oke. Jadi di luar dari xilem dan phloem. Karena kan dia seperti pembuluh juga ya, kalau xilem dan phloem di bagian tumbuhan. Cuma bedanya yang diangkut bukan darah ya, seperti itu. Nggak latah kan, Rafael? Nah, jadi pengangkutan ekstravaskuler adalah pengangkutan yang berlangsung di luar berkas pembuluh. Kalau berkas pembuluh atau berkas pengangkut, itu tadi ya, xilem dan phloem. Jangan salah ya, berkas pembuluh, bekas pengangkut, sama lah itu ya. Ingat aja pembuluh darah. Ingat aja kalau pembuluh darah berarti dia mengangkut darah kan? Seperti itu. Oke. Nah, sementara kalau dia intravaskuler, dia jenis pengangkutan yang berlangsung di dalam berkas pembuluh, berarti phloem dan xilem. Nah, ini pernah juga tunjukkan kayaknya ke kalian ya, praktik seperti ini menggunakan balsam plant, atau nanti ada juga yang menggunakan tumbuhan pacar air. Tahu nggak pacar air? Dia mirip-mirip inai, maksudnya mirip kegunaannya biasanya orang pakai. Inai tahu? Nggak pernah warnain kuku? Oke itu, kan biasa kalau dulu di situ gitu. Pernah Rizky? Oh really? Inai, pakai inai atau pacar air? Inai, yes. Itu mainan laki-laki perempuan dulu. Ya, ada ini saja yang cowok ikut main itu ya. Nah, jadi dipasangnya nanti sebelum tidur, malamnya dibuka ya pakai plastik. You didn't experience that ya? Okay. Nah, jadi ini ingin membuktikan bahwa ternyata memang tanaman itu menyerap. Nah, kenapa pakai daun pacar air? Pakai tumbuhan pacar air karena dia agak bening. Seperti itu, bening. Dan dia ada bagian akarnya ya, seperti itu. Yang bisa berfungsi menyerap. Ya pasti ya. Nah, let's see this video ya. I want to show you eksperimen. Sebenarnya Miss pengen buat project kita itu pakai kayak gini. Cuma Miss pikir nanti kalian bakal sulit nyari daun pacar airnya. Ya, tanamannya kan. Tapi it's good sebenarnya for eksperimen. Ini ya, let's take a look. Bentar. Ini sudah share belum? Oh, belum. Sorry. Ya, bisa. Oh, wait. Oke, yang di Zoom, can you see alat dan bahan? Miss. Thank you, Nadine. Kita siapkan, di antaranya adalah yang pertama botol atau gelas aqua sebanyak 3 buah. Yang kedua adalah cutter atau pisau. Yang ketiga adalah tumbuhan pacar air sebanyak 3 batang. Tumbuhan pacar air. Ini dia pacar air. Nanti kalau digiling halus, didiemin, dia nanti bakal merah hasilnya. Jadi dia ada pigmen warna merah di dalam itu. Jadi unik ya. Daunnya kelihatan hijau, tapi ada pigmen merahnya. Tapi dia nggak semerah inai. Dan yang ini biasanya jadi tanaman hias karena di sini ada bunganya. Ini bunga. Ya. Iya itu yang daunnya kecil-kecil. Ya, tuh. Oh, henna bilangnya. Oh, oke. Henna ya. Namanya inai. Oke. Nah, oke. Banyak 3 batang. Yang keempat adalah pewarna makanan. Ya. Makanan pewarna merah atau warna lainnya yang cerah adalah agar air yang mengalir ke atas, ke batang, ke daun itu akan terlihat dengan jelas. Kemudian masukkan air yang sudah dikasih pewarna ke dalam yang sudah diberi air yang berwarna. Tanamannya.
Langkah berikutnya, satu tanaman pacar air kita ambil daun, bunga, dan akarnya, kemudian segera kita masukkan ke dalam botol yang kedua. Sedangkan tanaman yang ketiga kita biarkan utuh dan masukkan ke dalam botol yang ketiga. Dan kemudian kita biarkan 3 tanaman pacar air ini terkena sinar matahari. Alasan kita praktek dengan menggunakan tanaman pacar air adalah karena batang pacar air ini bening dan transparan, sehingga kita mengharapkan air yang mengalir ke seluruh tubuh tanaman itu akan terlihat dengan jelas. Inilah hasil dari praktek kita setelah 2 jam, maka daun pada tumbuhan yang pertama akan berwarna merah. Kelihatan ya, ada bagian yang merah di ujungnya. Seperti ini dibawa oleh sistem pengangkut ya. Sistem pengangkut. Maybe it's not really clear. Demikian juga dengan batangnya. Warna merah. Ini dia lama, kalau dia sudah lama dia jadi merah ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang punya tanaman pacar air di rumah, you can try this one ya, pewarna makanan. Kalau ada yang nggak punya pewarna makanan, ini bisa pinjam dari Miss Eza ya. Miss Eza, warna lain bisa juga. Tapi kalau bisa merah biar kelihatan. Jangan hijau lagi ya. Seperti itu. Kuning bisa, kuning, merah, pink maybe you can try. Oke. Nah, itu kira-kira yang membuktikan bahwa tanaman itu bisa mengalirkan zat yang diserap dari akar ke bagian atasnya. Oke. Let's continue. Nah, jadi nih ya, air dan nutrisi itu mengalir ke atas pohon-pohon tinggi untuk memenuhi kebutuhan makanannya. Benar nggak? Seperti itu ya. Karena kalau berharap dari fotosintesis saja, berarti yang dihasilkan kan nggak ada air kan? Masih ingat nggak pelajaran SD dulu tentang fotosintesis? Ada nggak dihasilkan air hasilnya? Apa hasil fotosintesis? Can you mention to me? Oksigen. And then one more. Oksigen kan nanti dikeluarin kan, nggak dipakai tanaman kan? Maksudnya untuk fotosintesis ya. Kemudian nanti yang dihasilkan lagi apa selain itu? Yang dipakai oleh tanaman itu sendiri untuk tumbuh. Oke. Yes, Bel? Food for the plants. Yes, what kind of food? Soalnya air juga food buat tanaman. Klorofil itu zatnya yang di dalam memang di dalam daun, dia bukan hasilnya, dia bahan untuk membuat si makanan tadi. Benar, food itu adalah glucose or sugar. Masih ingat nggak? Nanti kalau dia glukosnya terlalu banyak akan disimpan dalam bentuk pati. Tangan pati. Oke ya, I hope you still try to remember ya about that. Oke, nah jadi nggak cukup kalau hanya dari proses fotosintesis, kan nggak ada hasil airnya kan. Sedangkan tanaman tetap butuh air, ya kan? Dan nutrisi itu kayak hasilnya gula tadi ya, kandungan gula yang di daun tadi, ya kan? Itu kan begitu jadi dia glukosanya langsung diangkut. Dan itu dia lumayan, kalau kita bahas gula ya, dia lumayan berkonsentrasi, kental, jadi harus diencerkan dengan air. Sama seperti manusia. Dalam darah manusia itu ada yang namanya zat cairan. Apa itu namanya? Kita udah bahas kemarin. In human blood. Ada kandungan airnya, tapi ada sebutannya dari huruf T. Kloroplas. No, ini manusia. Ingat, komponen darah itu apa aja? Darah manusia. Nah, di situ ada namanya zat cair. Gimana? Can you repeat? Nggak diingat. Oke, that's fine ya. Oh, ada. Yes, Valerie. Plasma. Masih ingat plasma darah kan? Dia yang encer, makanya darah kita tuh encer. Kalau dia encer, bisa diedarin dengan cepat. Darah yang kental itu nggak baik loh. Makanya ada namanya penyakit itu
pengentalan darah terlalu cepat di tubuh manusia itu gawat, ya. Terlalu cepat ya. Oke, nanti ada nama penyakitnya. Kita bisa bahas nanti ya. Oke. Nah, sama juga seperti air. Air itu diperlukan oleh tubuhnya tanaman atau tumbuhan. Oke. Jadi nggak hanya daun aja yang punya fungsi utama, akar juga punya fungsi yang penting. Batang juga penting kan? Seperti itu. Nah, karena kalau nggak ada batang gimana? Dari akar nyampe ke daun. Kan? Seperti itu. Nah, jadi transportasi pada tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tumbuhan. Oke. Kemudian nanti ini prosesnya ya, kalau dia ekstravaskular. Oke. Jadi dia tanpa melalui pembuluh angkut. Jadi pengangkutan ini bentuknya dari sel ke sel. Masih ingat ya, manusia, hewan, tanaman itu tersusun atas beberapa sel. Apa sebutannya kalau dibentuk dari beberapa sel? Ayo, ini ada kaitan sama science. What we call it kalau dia terbentuk dari beberapa sel? Wah, lupa ya. Multisel atau multiseluler. Kalau dia satu kayak bakteri, ini memang suara Miss nggak kedengeran atau nggak bisa jawab atau gimana ini? What happened to you all? Kalau dia satu namanya uni. Audio is not clear. My audio is not clear. How about Yes, Miss, maybe because the masker. Yes, Miss. the masker? Okay. How about now? Is it clear? Is it clear now? Because I take a little closer distance to the microphone. Is it okay, Bel, Nadine? Yeah, Miss, better. Oke, better ya. Oke. Nah, jadi tadi sebutannya kalau dia selnya banyak namanya multiseluler, kalau dia selnya satu namanya uniseluler. Kalau tanaman, hewan, sama kita nih manusia, nggak mungkin uni ya, karena kita bukan bakteri. Oke, jadi kita adalah multiseluler. Ya, tersusun dari beberapa sel. Nanti dari sel membentuk apa? Sel membentuk Organ? sebelum organ apa? Yang lagi kita bahas nih, topik utamanya. Sebelum organ, Jaring. jaringan. Yes. Jadi ada sel, jaringan, organ, kemudian sistem organ. Oke. Nah, transportasi ekstravaskular dia arahnya horizontal. Horizontal itu gimana? Gini, tegak atau lurus? Ayo, tegak atau lurus? Ini horizontal. Horizontal lurus. Rafael bilang tegak. Delfrida bilang lurus. How about others? Tegak, Miss. Tegak kata Gir-Gir. Oke, thank you for your opinion. Jawabannya adalah yang lurus, horizontal. Vertikal itu tegak. Oke. Nah, jadi arahnya itu lurus ya. Sel dengan sel. Nah, ini kalau gambarannya seperti ini. Oke. Ini sel dan ini sel. Sel tanaman ingat ya, agak sedikit petak. Oke, itu ciri khasnya. Nanti dimulai dari epidermis akar. Ya, epidermis akar. Coba kita buka sekarang bagian akar. Nanti kalian bisa lihat ada bagian epidermisnya. Coba buka halaman 106. 106. Nah, nanti dimulai dari epidermis akar. Nanti kan ada nutrisi ya di bagian epidermis. Dia akan pindah ke bagian kedua. Apa bagian keduanya? Korteks. Dari korteks nanti ke endodermis. Setelah itu nanti baru ke pembuluh angkut yang ada di bagian dalam. Seperti itu ya. Kelihatan kan? Nah, jadi dia antar sel komunikasinya, transportasinya. Nah, nanti ada yang dia bentuknya simplas dan apoplas. Ya. Simplas itu yang seperti ini, yang jalurnya kuning. Ya, jadi dia melalui dinding sel. Ini kan ada kontak kan, nempel. Kan sel itu harus nempel. Nempel dengan kuat ya. Ini kulit kalian ini tersusun atas sel-sel loh. Makanya kalau di iklan kosmetik sering bilang sel kulit mati kan. Bener nggak? Kalau dia ada yang mati, nggak semuanya mati kan. Pasti ada yang bagian yang tua, menghitam kan.
Nah, kalau mau diangkat bisa ya pakai exfoliate scrub atau anything like that kan. Nah, sel kulit mati sering dengar kan? Nah, jadi berarti kulit kalian tersusun atas sel. Kalau antar sel itu nggak nempel dengan kuat, baru kalian giniin kulit kalian, udah apa? Udah keangkat kan? Daging-dagingnya? Iya kan? Nah, itulah luar biasa ya. Butuh kekuatan yang luar biasa baru bisa kan? Sobek. Seperti itu. Nah, pernah nggak berpikir tentang itu? Kalau sel kita satu sama lain itu nempel nggak kuat. Nah, jadi ini selnya nempel ya. Nempel, kemudian nanti antar dinding sel. Ingat ya, tanaman itu punya dinding sel. Itu yang membuat tanaman itu akhirnya lebih kaku. Ya, manusia ada dinding sel ya? Manusia punya nggak dinding sel? Dinding rumah? Punya. Dinding sel? No. Tuh ya. Ini ya, Miss review sel udah pada lupa ya, pelajaran kelas 7. Oke. Jalur apoplas itu berarti dia melalui dinding sel. Jadi perhatikan yang ini ya. Transportasinya lewat sini. Berarti epidermis juga nih ya, masuk ya. Oke, nah kalau dia simplas, dia melalui sitoplasma. Jadi di dalam bagian sel ini ada sitoplasma. Jadi dia nanti saling menukar informasi atau nutrisinya lewat pintu yang ada di bagian tengah. Jadi antara sel ini ada penghubungnya, pintunya masuk. Ya, jadi ibaratnya kayak kalian itu share rumah sama tetangga. Kalau di komplek biasanya gitu ya. Awal-awal beli itu biasanya warna rumahnya sama kan? Semua putih misalnya ya, kalau apalagi perumahan yang baru putih. Berarti kita sharing warna cat. Kan nempel tuh dindingnya kalau di komplek itu kan. Kalau gitu juga. Nah, kemudian di dalamnya kalau memang rumah itu saling terhubung, di dalamnya ada pintu. Kadang-kadang kan, tapi kan kita nggak tahu ya, karena rumahnya nempel. Kita harus masuk dulu ke dalam baru tahu, oh ada pintunya. Nah, pintu penghubungnya itu disitulah saling bertukar. Orangnya bertukar, informasi bertukar. Nah, itulah kira-kira perumpamaan tentang dua sel kalau mereka nempel satu sama lain. Kebayang? Jadi kalau yang apoplas dia dinding sel, kalau simplas dia sitoplasma. Ini aja simplas, sitoplasma. Oke ya. Nah, jadi as you can see here, inilah yang akhirnya diteliti oleh para peneliti ya. Kita tinggal mempelajari ya. It's amazing ya. Jadi nanti dari apoplas ini dinding sel, lihat jalurnya. Semuanya lewat dinding sel. Can see? Ini dinding sel semua ya. Dan ini sel ya yang bulat-bulat ini. Penggambarannya digambarkan bulat. Nah, kemudian yang korteks bagaimana? Lewat jalur dalam dia. Tengah. Kelihatan? Seperti ini. Oke? Pandai itu simplas dan apoplas. Let me check your book tentang simplas dan apoplas. Oke. Nah, coba dibuka bukunya 116. Simplas, tandai di situ, di bagian gambar yang 4.9. Simplas yang mana? Lewat tengah atau tengah ya? Nah, kasih aja clue. Simplas, kasih tanda panah, lewat tengah. Gitu. Lewat tengah. Baru kalau dia apoplas, lewat dinding. Tandai lah ya, apoplas ada nggak di gambar? Apoplas nggak ada di gambar, tapi oh, ada di bagian judulnya ya, secara apoplas dan simplas, judul gambarnya. Jadi simplas itu lewat tengah, apoplas lewat dinding. Oke, itu clue-nya ya. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya. Ada pertanyaan? Ya, ini nanti semakin kalian udah belajar tanaman kan from elementary kan? I don't know you still remember the topic or not kan? Nanti SMP ini belajar, sedang belajar. Nanti belajar lagi. Makin lama makin detail pembelajarannya. Waktu SD ada belajar simplas sama apoplas? No way, ya mungkin kan? Nah, nanti makin lagi ya jelas gitu ya, makin detail. Oke?
Yang nanti mau milih jurusan biologi, kita lagi belajar biologi, nanti kalian juga belajar ini lebih jauh. Bukan hanya dipelajari, tapi praktek langsung. Ya, untuk mengamati struktur jaringan pada tanaman atau tumbuhan. Oke, sekarang intravaskular. Nah, jadi melalui pembuluh angkut. Berarti xilem dan phloem. Intra artinya dalam, vaskular artinya pembuluh. Oke. Yang diangkut apa? Air dan zat hara. Oke. Melalui pembuluh xilem dan phloem. Dan dia arahnya tadi vertikal karena dia ke atas. Kalau nggak ke atas, lurus ke bawah. Gitu ya. Ya kan? Tanaman kan seperti itu rata-rata kan? Tegak kan? Nah, ini contohnya seperti ini. Can you see? Dari daun juga akan turunnya vertikal kan? Seperti itu. Nah, jadi pengangkutan air itu lewat pembuluh xilem, sedangkan hasil fotosintesis pembuluh phloem. Oke? Nah, jadi yang diangkut oleh xilem itu selain air apalagi yang kalian ketahui? Apalagi yang diangkut selain air, yang dapat dari tanah? Nutrisi, Miss. Nutrisinya berupa apa? Apa yang ada di tanah? Selain ada air. You don't remember? Mineral. Mineral, oke. Mineral itu magnesium, kalsium ada di tanah juga ya, tapi nggak tinggi konsentrasinya. Oke. Nah, jadi itu dibawa oleh pembuluh xilem. Kemudian kalau hasil fotosintesis di daun, apa aja tadi hasil fotosintesis? Glucose and oxygen. Oke, itu ya, dua itu ya. Oke. Nah, jadi inilah dia xilem dan phloem. Oke. Dia kalau coba buka bagian akar sekarang di buku kalian. Di halaman 106. 106. Xilem dan phloem itu dia kalau ada batang, bukan batang ya, akar. Ya, bayangkan aja lah akar gimana. Kalau kalian pernah lihat akar, kalian belah itu akar, kemudian ada dia di bagian paling tengah. Disitulah posisinya xilem dan phloem. Oke? Jadi kalau kalian lihat akar apa, misalnya akar singkong, nah potong kecil, lihat di bagian tengah itulah xilem dan phloem. Oke? Nah, xilem menjaga agar organ itu, organ pada tanaman apa aja organnya? Ayo, sebutin lagi organ. Kita udah belajar loh. Organ pada tanaman. Apa aja? Akar, betul. And then? Batang. Finish it. Daun? Gelas. Yes. Batang. Satu lagi. Bunga. Yes, bunga. Ya, Iqbal bilang alat reproduksi. Yes, you can say bunga ya. Oke, jadi xilem menjaga agar tidak ada organ yang tadi sudah kalian sebutkan itu tidak kekurangan air, karena butuh air ya, seperti itu. Nah, phloem menjaga agar organ tumbuhan tidak kekurangan nutrisi berupa apa tadi? Berupa apa? Nutrisi yang dihasilkan phloem, yang dihasilkan daun. Bukan, dihasilkan daun, fotosintesis. Oksigen, glukosa. Yes, glukosnya ya. Oke. Ingat ya, ulangi lagi ya, ulangin ya. Nah, ini kalau udah bilang ulangi, nah, iyalah alamat lah itu bisa jadi masuk ujian ya. Oke. Xilem menjaga agar tidak ada organ tumbuhan yang kekurangan air. Organ tumbuhan tadi ada sekitar 4. Oke. Kenapa nggak boleh kekurangan air? Sebab mineral itu kan kental. Ibaratnya gitu ya, didefinisikan. Kentalnya jangan bayangin kayak kental manis ya, merek bla 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 flag ya. No, ya. Nah, jadi tapi butuh yang namanya air seperti darah manusia supaya bisa dibawa dengan lancar dan cepat. Nah,
Floem menjaga agar tidak ada organ tumbuhan yang kekurangan nutrisi. Nutrisinya berupa glucose. Kenapa oksigen nggak ikut, Miss? Karena oksigen dari fotosintesis akan dikeluarkan untuk lingkungan melalui pintu yang ada di daun. Apa pintu yang ada di daun? Kita ada bahas kemarin. Pintu yang ada di daun. Celah. Gimana, Bel? Stomata. Yap, betul. Stomata. Ya, oke, ini juga ada Shirley, stomata. Oke ya. Berkaitan semua materinya. Oke. Jadi oksigen dari fotosintesis akan dikeluarin. Nah, ini dia secara vertikal. Jadi nanti dari epidermis, akar ya, perhatikan sekarang strukturnya akar yang ada di halaman 106. Ya, perhatikan. Nanti nutrisi itu akan masuk ya, air ya. Air kan dari tanah. Tanah kan kontak dulu kan ke epidermis kan, kayak kalian lah. Hand body, pakai hand body atau laki-laki, iyalah laki-laki kan nggak apa-apa juga pakai hand body ya. Apalagi kayak Rafael mungkin berenang atau apa, you need sunscreen or like that, sunblock. Awalnya hand body itu kena kemana dulu? Epidermis kan, bagian luar kan? Kan epi itu maksudnya luarnya, dermis kulit. Makanya kalau ahli kulit namanya dermatologis. Kalau ada yang mau jadi dokter kulit. Ya, kena dulu ke sini kan, baru nanti lama-lama dia akan menyerap ke bagian dalam kan maksudnya. Pernah dengar kan iklan-iklan skincare? Ya, menyerap sampai ke dalam. Regenerasi sel-sel kulit mati, ya gitu kan. Nah, itu ada sainsnya di situ ya, bukan hanya promosi. Nah, jadi air itu nanti kena dulu ke epidermis, nanti masuk ke korteks diserap, masuk ke endodermis, periskel, dan xilem. Tadi yang ini namanya apa? Transportasi apa? Intra atau ekstra? Ingat, intra atau ekstra? Intra. Betul, thank you, Gir. Jawabannya ekstra. Karena dia belum masuk xilem kan? Karena dia masih antar sel kan? Ya kan? Masih ingat nggak yang tadi apoplas sama apa? Simplas. Ya, baru menjelaskan udah lupa ya. Nah, baru nanti begitu di bagian sini, dia akan namanya, bagian ini ya, namanya adalah pengangkutan transportasi intravaskular. Karena dia sudah pakai pembuluh, itu salah satunya pembuluh xilem. Oke, Valerie, thank you. Intra ya. Ingat ya, ingat. Nih, kalau ini ada urutan seperti ini, misalnya di ujian Miss berikan gambar seperti ini. Ya, Miss kasih misalnya dia petunjuk kayak gini. 1, ya kan? Satu lagi begini. Nomor 1, nomor 2. Sebutkan yang mana yang merupakan transportasi intraseluler. 1 atau 2? 2. Oke, good. Aja ya, sederhananya. Lanjut. Nah, ini dia epidermis. Yang tadi udah kita bahas di bagian akar. Nanti epidermis inilah yang bisa dia mengembang, mengecil. Jadi dia semi-permeable. Ya, kalau mengembang mengecil itu kayak apa ya mungkin? Kayak, apa bisa kalian bayangkan? Kayak gabus nggak sih? Mengembang kecil. Kalau dikecilin bisa gitu nggak sih? Atau kayak ini, kolam renang buatan itu yang dari karet, kan kecil besar, maybe lah ya, seperti karet ya, bisa kecil besar, semi permeable. Jadi dia itu kenapa bisa membesar mengecil? Karena untuk mempermudah air dan zat hara ataupun garam mineral itu untuk masuk ke dalam akar. Jadi sesuai kebutuhan. Makanya nanti kalau kebanyakan air yang disiramkan, nanti bisa akarnya itu mengembang. Malah bisa terjadi pembusukan karena terlalu banyak air yang diserap. Nah, jadi jaringan epidermis inilah yang mempermudah masuknya air, garam mineral, dan akar ke dalam akar. Banyaknya harus disampaikan ya. Ini karena oke. Sekarang kita bahas tentang intravaskular lagi. Apa yang mempengaruhi bisa terjadinya? Itu kan berarti melawan gravitasi kan?
Karena biasanya kan benda itu jatuh ke bawah nggak? Kalau itu kan dia naik ke atas kan, berarti melawan gravitasi. Kita udah pernah belajar itu namanya, yang mana yang dia secara teknisnya melawan gravitasi? Antara ini bertiga. 1, 2, atau 3? Yang pernah kita bahas di kelas 7. Yang contohnya salah satunya lagi sumbu kompor. Ada yang pakai kompor di rumahnya? Kompor pakai minyak tanah? Not anymore ya. No. All of you gas. LPG. You use electric. Oh, you use electric one. Okay. Gak ada yang tahu? Jawabannya adalah nomor 2. Ini kan pernah kita pelajari waktu kelas 7. Ya, makanya Miss bilang kan, nanti pelajaran kalian ini saling berkaitan. Sampai nanti kalian kalau SMA-nya milih, nggak ada lagi tapi ya SMA IPA IPS ya. Oke lah. Kita lanjut, kapilaritas, tekanan akar dan yes. Kalau junior high school-nya kamu lebih ke IPA kayaknya. I don't know ya, karena nggak ada penjurusan kan katanya. I don't know exactly kalau yang senior high school tuh gimana nanti sistemnya kalau nggak ada penjurusan. Ya. Tekanan akar. Nah, ini kita bahas tekanan akar dulu ya, ini this part. Akar tumbuhan menyerap air dan garam mineral. Siang dan malam kan? Dia bekerja siang dan malam. Kalian belajar siang dan malam? Enggak. No, Miss. Siang pun enggak? Siang iya ya. Oke. Atau malam ya, antara satu ya, jangan dua-duanya enggak ya. Ini kayaknya dari wajah-wajahnya ada yang belajar siang malam. Subuh pun juga ya. Pagi siang malam ya. Kelihatan dari kerut-kerutnya ya. Oke, akar tumbuhan itu tetap bekerjanya non-stop. Sama kayak manusia, walaupun tidur, pembuluh darah kalian bekerja ya. Jamnya mati. Ya, supaya nggak fokus sama itu ya. Nanti Miss ambil pun jamnya. Dan nggak ada yang tahu waktu, hanya gurunya ya. Oke, jadi Yue dari tadi sama Karisa liatin jam ya. Miss perhatikan. Oke, jadi akar tumbuhan itu menyerap air tanpa istirahat. Nah, tapi masalahnya kalau malam, kan suhunya lebih rendah. Berarti penguapan air kan lebih kecil. Benar nggak? Nah, sehingga nanti, ini serasa kan udah belajar namanya transpirasi. Nanti kita belajar lagi ya. Transpirasi itu berarti penguapan air dari daun. Jadi kalau kalian tahu hujan kan, sumber airnya itu bukan hanya dari laut, dari danau, tapi juga dari penguapan di daun. Makanya kalau terlalu panas, daun bisa layu kan. Karena itu dia kekurangan nutrisi, kekurangan air, jadinya dia kering. Nah, jadi nanti sel-sel itu, sel-sel akar ya, tetap memompa mineral itu ke dalam xilem. Jadi tekanan akar itu tetap berlangsung, tetap terjadi. Jadi kalau misalnya tekanan akar pada tanaman, pada tumbuhan lebih banyak terjadi pada kapan? Siang atau malam hari? Siang. Rafael bilang siang. Thank you. Iya, tekanan akar, bukan transpirasi ya. Kalau transpirasinya kan rendah. What do you think? Jawabannya adalah pada malam hari. It's okay ya. Mungkin berani jawab. Nah, pada malam hari. Kenapa? Kayak gini. Saat kalian lapar, makanan nggak ada di kulkas, di dalam panci apa segala macam lah, nama tempat lokasi makan di rumah kalian, lemari juga nggak ada. Kira-kira kalian akan tertekan nggak? Nah, itu aja bayangin. Untuk masalah tekanan akar ya. Gampangnya seperti itu. Jadi akar itu mengalami, dia harus tetap transfer kan? Transfer air kan? Ya kan? Tetap harus transfer air. Tapi transpirasi nggak terjadi. Daun nggak terlalu kering. Daun tidak menyedot air. Nah, jadinya akar tanaman mengalami tekanan. Jadi tekanannya makin tinggi. Itu aja ya kuncinya. Misalnya sekali lagi, tekanan akar makin tinggi saat malam. Saat transpirasi sangat rendah atau bahkan nol. Oke.
Terus kita bahas lagi daya isap daun. Kok bisa daya isap daun terjadi? Daun kok bisa melakukan proses ini seperti itu ya. Nah, jadi daun tadi kan mengalami apa? Yang namanya penguapan tadi namanya? Penguapannya tadi apa namanya? Ada di layar. Apa tadi daun menguapkan airnya? Yang membantu juga hidrocycling standby. What is that? No, nama prosesnya. Ada sisinya. Air menguap dari daun. Kalau dia pada malam hari sangat rendah, apa itu? Transpirasi, betul Iqbal. Nah, Iqbal yang fokus ya. Good. Ya, Valerie also. Transpirasi tadi Miss bilang kan. Transpirasi itu penguapan daun. Kenapa transpirasi sangat kecil kalau malam hari? Karena kan nggak panas kan? Apa yang menguap kalau nggak panas? Ya, kan udah menguap, udah mulai panas kepalanya. Ya, nah jadi penguapannya itu melalui stomata. Oke, nama prosesnya transpirasi. Nah, jadi sel daun kehilangan air. Jadi karena sel daun kehilangan air yang di bagian bawah akan tertarik. Sama kayak sumbu kompor. Kenapa minyak tanah, kalau ada yang pernah pakai ya, nggak tahu neneknya atau apa pernah pakai. Itu kan kalau dipakai api kan nyala apinya. Atau lilin aja deh. Nggak usah lilin, karena dia nggak pakai air di bawah. Nah, itu kenapa minyak kompornya bisa habis? Karena ditarik terus kan? Untuk nyalain api. Benar nggak? Bisa kebayang ya, sumbu kompor paling nggak ada pernah lah lihat kan, sumbu itu. Nah, kenapa bisa habis? Karena api nyala, dia butuh minyaknya terus naik. Nah, begitu juga dengan daya isap daun. Oke, waktu kita banyak yang mau dijelasin ya. Kemudian, kalau kapilaritas ini singkatnya ya, karena ini ada di kuis, jadi ini harus jelasin. Ada di assignment. Daya kapilaritas. Nah, ini disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi. Nanti ini kita bahas lah maksudnya kohesi adesi apa. Mungkin pun udah lupa kalian. Ini pelajaran kelas 7. Ya. Jadi nanti makanya air bisa naik ke daun karena adanya gaya kapilaritas kan? Karena airnya naik secara vertikal melawan apa tadi? Melawan apa? Melawan ilmu apa? Yes, betul Ramos. Gravitasi. Oke? Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa cek Miss Eza. Ini kuisnya. Silakan kerjakan. Segera ya, deadline-nya Jumat ini. Oke. I think that's all from me. Thank you so much for today's activity, for today's attendance. If you have any question, please chat Miss Eza ya. Thank you so much. Bye-bye. Have a wonderful day all.